Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Baiklah, sebelum kita membahas materi pada siang hari ini, jangan lupa untuk berdoa agar apa yang kalian dengarkan, kalian simak, semoga menambah kepahaman buat kalian semuanya. Sekarang silahkan buka halaman 14 ya. Kita akan berbicara kepada penguatan ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia. Tapi untuk kesempatan siang hari ini, Bapak akan bahas dulu tentang maritim. Yang pertama, penguatan ekonomi maritim. Nah, mungkin selama ini kita sudah bahas tentang apa itu kegiatan ekonomi. Yang dimana kegiatan ekonomi itu ada 3 macam ya. Ada produksi, ada distribusi, dan juga ada konsumsi. Pembangunan ekonomi maritim. Jadi ditambahkan dengan kata maritim. Ini harus digarisbawahi ya. Ekonomi maritim adalah kajian yang mempelajari bahasan tentang peningkatan kapasitas produksi untuk melakukan pembangunan ekonomi maritim di daerah pesisir pantai yang berinteraksi dengan perairan atau laut sebagai media atau arena pembangunan, sebagai tempat dilakukannya pembangunan. Artinya gini, jadi ekonomi maritim itu adalah kegiatan ekonomi yang mengatur wilayah yang ada di pesisir pantai, yang berkaitan dengan kelautan, yang berkaitan dengan pantai. Itu nanti diatur dalam kegiatan ekonomi. Karena hasil-hasil yang ada di dalam laut itu harus dimanfaatkan dan dilakukan dengan kegiatan ekonomi. Orientasi ya lebih banyak ke arah pembangunan di perairan atau laut daripada daratan. Artinya lebih fokus, lebih diprioritaskan kepada laut, kepada perairan. Jadi ya, kegiatan ekonomi yang memang berkaitan dengan perairan atau laut itu disebut dengan ekonomi maritim. Karena negara kita, negara Indonesia ini adalah disebut juga dengan negara maritim. Karena negara yang dikelilingi oleh laut. Ya. Kemudian potensi ekonomi maritim di Indonesia. Ekonomi maritim yaitu aktivitas ekonomi yang mencakup yang pertama transportasi laut. Kalau kita bicara transportasi laut ya berarti yang memang kendaraan yang ada di laut, kapal, perahu ya dan lain sebagainya. Pelabuhan itu. Industri galangan kapal dan perawatannya. Nah ini ya, pelabuhan-pelabuhan yang ada di setiap daerah di pesisir pantai. Kemudian pembangunan dan pengoperasian pelabuhan beserta industri dan jasa terkait yang berada di area pantai atau area laut. Salah satu kekayaan di Indonesia ya di bidang ekonomi maritim yang paling utama adalah pengembangan rumput laut. Kalian pasti tahu rumput laut. Rumput laut itu salah satu dasar pembuatan agar-agar. Nah itu ya. Dan rumput laut merupakan sumber daya hayati yang terdapat di wilayah pesisir dan laut. Istilah rumput laut itu ya dipakai untuk menyebut gulma laut dan lamun. Yang dimaksud dengan gulma itu adalah anggota dari kelompok vegetasi ya yang dikenal sebagai alga atau ganggangnya. Kemudian beberapa jenis gulma laut juga banyak dibudidayakan oleh sebagian masyarakat
yang berada di pesisir pantai. Itu ya. Jadi inti daripada salah satu ekonomi maritim adalah seperti tadi ya, adanya rumput laut atau istilah lain adalah gulma. Dan ada juga ya berkaitan dengan terumbu karang. Ya. Jadi terumbu karang di Indonesia itu merupakan pusat keanekaragaman hayati laut yang terkaya yang berada di bawah laut. Kalian kalau misalnya ingin melihat terumbu karang itu biasanya ada aktivitas namanya aktivitas snorkeling gitu ya, atau menyelam di bawah laut. Itu nanti kalian bisa melihat berbagai macam aneka ragam terumbu karang yang berada di bawah laut. Terus kemudian juga terumbu karang itu merupakan pusat keanekaragaman hayati yang memiliki struktur alam serta memiliki nilai estetika ya. Estetika itu keindahan yang tiada taranya. Selain sebagai lingkungan yang alami, terumbu karang juga mempunyai banyak manfaat bagi manusia dalam berbagai aspek ekonomi, sosial maupun budaya, seperti itu. Kemudian kondisi ekonomi maritim di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Ya, Indonesia memiliki potensi pembangunan ekonomi maritim yang besar dan beragam, namun belum sepenuhnya terkadang dikelola. Dan berbagai sektor dapat dikembangkan dalam upaya memajukan dan memakmurkan perekonomian negara, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri pengolahan hasil perikanan, industri bioteknologi maritim, pertambangan dan energi, pariwisata bahari ya, pariwisata laut, angkatan laut, jasa perdagangan, industri maritim, pembangunan maritim, benda berharga dan warisan budidaya, warisan budaya atau culture heritage, jasa lingkungan, konservasi sampai dengan biodiversitasnya ya. Biodiversitasnya. Jadi kalau kita bahas tentang ekonomi maritim berkaitan dengan laut itu banyak sekali. Karena masyarakat yang ada di pesisir pantai itu menaruh mata pencahariannya itu ada di laut. Mendapatkan pendapatan, mendapatkan pemasukannya itu semua dari hasil laut. Jadi kegiatan ekonomi di laut itu ya senantiasa setiap hari itu selalu berjalan dan tidak akan terputus gitu ya. Kemudian di sini ada 4 tujuan ya secara seimbang. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi semakin tinggi dan berkelanjutan ya, dengan industri dan jasa maritim sebagai penggerak utama ya perekonomian yang ada di maritim. Yang kedua, peningkatan kesejahteraan seluruh ya para pelaku usaha ya yang memang berkaitan dengan industri dan juga jasa. Yang ketiga, ya ini terpeliharanya kelestarian lingkungan dan sumber daya maritim. Makanya jangan sampai kita terlalu mengeksploitasi hasil daripada laut. Boleh kita mengambil hasil laut, tapi juga kita harus menjaga kelestariannya. Harus tahu cara-caranya agar tidak merusak lingkungan yang ada di dalam laut. Yang 4 adalah menjadikan industri dan jasa menjadi sebagai salah satu modal bagi pembangunan maritim nasional. Kemudian, kondisi ekonomi maritim Indonesia itu bisa dilihat dalam 3 sektor ya. Yang pertama itu ada sektor pelayaran ya. 2 sektor perikanan, dan yang ketiga adalah sektor pariwisata bahari. Sektor pelayaran ya berarti merupakan infrastruktur dan tulang punggung kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita tahu di Indonesia ini memiliki berbagai macam pulau, bahkan jumlahnya sampai 17.504 pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Jadi
banyak ya pelayaran-pelayaran, banyak pelabuhan-pelabuhan yang ada di negara Indonesia. Selanjutnya, yang kedua, nah, sektor perikanan. Jadi potensi sektor perikanan di Indonesia itu sangat besar. Namun kontribusi dan sektor ini terhadap pendapatan nasional masih rendah. Pertambahan kawasan budidaya perikanan pun masih sangat kurang, jadi harus lebih dimanfaatkan lagi ya. Yang ketiga adalah sektor pariwisata bahari. Nah, pembangunan pariwisata bahari ini adalah upaya mengembangkan dan memanfaatkan objek serta daya tarik wisata bahari di kawasan pesisir dan lautan Indonesia. Jadi banyak gitu ya daerah-daerah yang memanfaatkan laut atau pantai itu sebagai objek wisata, yaitu banyak sekali ya. Oke, kemudian strategi ya, strategi dan kebijakan pengembangan ekonomi maritim di Indonesia. Jadi strateginya yang ini berkaitan dengan kebangkitan ekonomi kelautan Indonesia ditandai dengan perubahan paradigma pemikiran pembangunan nasional dari pembangunan berbasis daratan sekarang itu menjadi pembangunan berbasis kelautan. Jadi bukan hanya fokus terhadap daratan saja, tapi juga fokus terhadap daerah kelautan. Hal ini memacu berbagai produk kebijakan publik, infrastruktur, dan sumber daya finansial yang integritas menunjang pembangunan kelautan. Jadi sudah mulai banyak pembangunan pelabuhan, armada pelayar atau transportasi laut akan lebih maju dan efisien. Kemudian juga selain itu ya, konektivitas maritim juga akan memberikan jaminan kesatuan ekonomi dan menekankan perbedaan harga serta kesenjangan ekonomi antar wilayah. Kemudian menyambut Asian Connectivity, Indonesia menyiapkan 5 pelabuhan besar, yaitu Pelabuhan Belawan di Sumatera Utara, ada Pelabuhan Tanjung Priuk di Jakarta Utara, serta pelabuhan di Surabaya, Makassar, dan Kalimantan. Dalam ekonomi maritim juga telah disiapkan kerangka regulasi atau peraturan yang sesuai dengan semua pihak gitu ya. Karena regulasi tiap negara di ASEAN itu ya sangat berbeda-beda gitu ya, sangat memiliki peraturan yang berbeda-beda, maka diperlukan harmonisasi regulasi. Terus menjelang pemberlakuan MEA, apa itu MEA? Masyarakat Ekonomi ASEAN, mengatasi masalah sektor perikanan menjadi sebuah keharusan. Nah, itu adalah beberapa strategi agar kegiatan ekonomi maritim kita itu semakin maju. Jadi intinya kegiatan ekonomi maritim itu berkaitan dengan kelautan, berkaitan dengan pemanfaatan hasil-hasil yang ada di laut ya. Mungkin ini saja pembahasan dari Bapak. Untuk selanjutnya nanti kamu tulis di komentar ya di YouTube bahwasanya kamu menyimak apa yang Bapak sampaikan. Tinggal kamu tulis nama kamu dan kelas kamu. Ini aja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.